Bab 3569. Kemarahan burung roh. Melihat burung roh masih berani memprovokasi, Li menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Hei, teman seiman Zhang, bukannya aku tidak memberikan wajah ke istana bayangan. Aku hanya melatih binatang roh, bagaimana mungkin bisa melatihnya tanpa kekerasan? Jika burung roh ini tidak menuruti perintah, dia harus dipukuli dengan keras, sampai sakit dan ketakutan." Seperti yang dikatakan Nona Chen, mengandalkan bujukan dan dorongan, atau metode lain, hanya memaafkan sifat binatang ini. Kamu harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu binatang roh atau monster iblis, mereka semua adalah binatang yang meminum darah, mereka tidak memiliki emosi manusia, mereka hanya binatang, dan penalaran tidak akan bekerja sama sekali. Menurut perangai orang tua ini, selama menyiksa burung roh ini selama 100 hari, dijamin akan sangat jinak di masa depan, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun yang memerintahkannya. Paman Zhang mendengarkan keluhan Li dan tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia berbalik, Li melihat Eric Qin dan Clarence terbang, alisnya berkerut lagi. "Nona Chen, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bisa menjinakkan burung roh ini. Aku ingin pergi, percuma saja kamu datang membujukku." Melihat Clarence datang, Li secara naluriah berpikir bahwa pihak lain ada di sini untuk membujuknya. "Tuan Li, kamu salah paham. Aku di sini bukan untuk membujukmu, tapi teman seiman Cheng akan mencoba menjinakkan burung roh itu," jelas Clarence. Tapi setelah mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Meskipun ini tidak salah, tapi Tuan Li akan salah paham. Tuan Li baru saja mengatakan bahwa binatang buas ini tidak dapat dijinakkan oleh siapapun, tetapi Eric Qin datang, dan dengan mudah memberi pihak lain perasaan sengaja provokatif. Pria ini memiliki kemampuan untuk menjinakkan binatang buas ini. Benar saja, ekspresi Tuan Li tiba-tiba berubah. Ini karena dia baru saja pergi, dan Clarence telah menemukan seseorang. Namun, sebagai sesepuh sekte, Tuan Li masih memiliki beberapa kungfu untuk meningkatkan ki-nya. Meskipun dia tidak senang, dia tidak menunjukkan banyak hal di permukaan. "Tidak tahu kamu berasal dari sekte atau keluarga mana? Binatang roh, atau keluarga Yun?" Menyipitkan matanya dan menatap Eric Qin, Tuan Li tampak curiga. "Tidak ada, aku hanya pelatihan tanpa partai. Aku tidak ada hubungannya dengan sekte-sekte monster pelindung. Aku hanya memiliki sedikit pengalaman." Eric Qin menggelengkan kepalanya, maju beberapa langkah, dan matanya tertuju pada burung roh itu. "Tidak ada. Bagaimana caramu untuk menjinakkan binatang ini?" "Aku belum memikirkannya, tapi aku bisa melakukan apapun yang aku mau." "Melakukan apapun? Kamu tidak ingin mengatakannya, kan?" Tuan Li tertegun sejenak, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Beberapa master memiliki metode khusus dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan teman seiman untuk menjinakkan binatang ini? 3 bulan atau 6 bulan? Tidak perlu, sepertinya hanya dalam waktu sebatang dupa. 1 sebatang dupa. Mata Tuan Li melebar, dan dia hampir tidak jatuh. Apa yang dilakukan pemuda di depannya ini? Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah binatang roh dari alam fase penilaian. Bahkan pada tahap awal, ia telah hidup selama ribuan tahun. Temperamennya tidak bisa dikultivasi dalam waktu semalaman. Dan semakin tinggi dasar kultivasinya, semakin sulit pula menghaluskan karakternya. Bahkan jika dia adalah tetua dari sekte binatang aneh,
seorang master binatang terkenal di daratan Jeushu, dibutuhkan sekitar 1 tahun untuk menjinakkan binatang roh. Dan binatang roh Clarence tidak boleh dipukul, namun kamu mengatakan dapat menyelesaikannya dalam waktu sebatang dupa, bukankah ini omong kosong? Bahkan Clarence dan Paman Zhang sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak menjinakkan hewan, mereka telah berhubungan untuk waktu yang lama. Umumnya, master binatang akan memberikan jangka waktu beberapa tahun. Erikin, metode apa ini? Ini sangat cepat. Tuan Li mengeluh, dan dalam sekejap, dia melihat bahwa Erikin sudah melangkah maju dan melompat ke arah burung roh di atap. Huff. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa membuat binatang roh ini patuh dalam waktu sebatang dupa. Awalnya, Tuan Li marah dan tidak ingin tinggal. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata palsu Erikin, dia ingin melihat apa modal arogan Erikin. Mendarat di atap besar istana, Erikin mengangkat kepalanya dan melirik burung roh di depannya. Dari kejauhan burung roh ini memang sangat indah, bulunya berwarna-warni berlapis-lapis, seperti pelangi yang indah, dan ada warna merah cerah di atas alisnya, seolah-olah memakai permata. Sayang sekali, dia kebiasaan buruknya, dan itu harus disembuhkan. Dengan tangan di belakang, Erikin menginjak ubin dan berjalan ke depan. Dan burung roh itu, setelah Erikin muncul, juga membuka matanya dengan waspada dan menatap Erikin. 15 kaki, 12 kaki, 10 kaki, dia berhenti, anak ini masih sedikit sejajar. Menyaksikan Erikin berhenti di posisi 10 kaki, Tuan Li sedikit mengangguk dan bergumam. Taois, apakah ini penting? Paman Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tidak peduli orang atau monster iblis, mereka semua memiliki rasa aman, seperti wilayah. Begitu mereka melanggarnya, mereka akan menyebabkan respons defensif. Menurut pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun, jangkauan aman burung roh ini adalah bahwa ia memiliki 10 kaki di sekitarnya. Tuan Cheng ini mengetahuinya. Tuan Li memelintir janggutnya dan sedikit memuji. Apakah Tuan Cheng ini benar-benar seorang master binatang? Mendengar Tuan Li mengatakan ini, Clarence juga sedikit terkejut. Tuan Li tidak tahu, tetapi Clarence tahu kekuatan Erikin, dan ternyata pihak lain juga sangat berbakat di bidang ini. Ya, selama kualitas awan hitam batu mutiara bagus, kamu bisa membeli sebanyak yang kamu bisa. Tapi kali ini, Tuan Li berpikir bahwa Erikin sangat berpengalaman. Tetapi sebenarnya dia sedang transmisi suara dari Sleep Giok ke Redilong. Kualitasnya sama, tetapi harganya hanya 60%. Datang ke kota bayangan untuk membeli sumber daya pelatihan benar-benar untung besar. Tuan Li, menurutmu apa yang harus dilakukan Tuan Cheng selanjutnya? Di bawah, Paman Zhang bertanya lagi. Sekarang burung roh ini berjaga-jaga terhadapnya. Dari sudut pandangku, dia harus membuat beberapa pil rahasia untuk mendekati pihak lain terlebih dahulu, kata Tuan Li. Di atas, setelah transmisi suara, Erikin menyingkirkan Sleep Giok dan terus berjalan ke depan. Tuan Li, mengapa Tuan Cheng melangkah lagi? Paman Zhang kaget. Tuan Li juga tercengang. Wow. Dan ketika Erikin dengan seenaknya mendobrak masuk ke tempat aman burung roh yang berwarna-warni itu, burung roh itu menjadi marah, dan dengan teriakan yang nyaring, sayapnya langsung melebar. Matanya menjadi merah, dan bulu-bulu di punggung berdiri. Ini adalah tanda peringatan, bahwa dia akan mematuk, dan Nona Chen tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika aku adalah anak itu, aku akan segera berhenti, kata Tuan Li sambil mengerutkan kening.
Namun, Erikin tidak punya rencana untuk berhenti sama sekali. Akhirnya, burung roh yang berwarna-warni itu tidak bisa menahan diri. Meskipun Erikin adalah teman Clarence, dia tidak akan pernah tega menyentuh intinya dengan begitu bodoh. Dengan kicau lagi, burung roh warna-warni itu naik ke udara, dengan sepasang cakar setajam pisau, mencengkeram ke arah Erikin. Bodoh, lelaki tua itu menarik kembali apa yang dia katakan sebelumnya, apa yang dilakukan anak ini. Tuan Li marah ketika melihat burung roh itu, dan kepalanya terasa sakit. Sebelumnya burung roh mematuk dirinya, itu hanya menggoda, tetapi sekarang burung roh yang berwarna-warni langsung menggunakan cakarnya yang tajam, jelas untuk memberi pelajaran pada Erikin. Bersambung.